Selain menjadi sirkuit favorit pembalap karena karakternya yang cepat serta berkelok-kelok, Suzuka juga dikenal sering menjadi tempat para pembalap mengunci gelar juara dunianya. Secara total, Jepang sudah 14 kali menjadi saksi bahwa pembalap F1 memastikan titel juara dunia. 12 diantaranya terjadi di sirkuit Suzuka, terbanyak dari semua sirkuit di Formula One. Pada 5 balapan perdananya saja, trek ini jadi penentu gelar juara dunia secara beruntun, yakni di musim 87 hingga 91. Sebelumnya, Sebastian Vettel menjadi pembalap terakhir yang memastikan gelar di sirkuit Suzuka, yakni di musim 2011. Dan kemarin, dalam balapan yang chaos, penuh drama dan semburan air di mana-mana, kita dapat memastikan bahwa Max Verstappen berhasil menyegel gelar juara dunia kedua kalinya bersama tim Oracle Red Bull Racing. Kami merangkum beberapa momen yang terjadi sepanjang balapan di sirkuit legendaris yang menentukan dan melahirkan beberapa juara dunia tersebut. Verstappen di level yang berbeda. Dengan hujan yang membuat balapan tertunda, dengan seisi sirkuit yang tergenang air, balapan yang berjalan dengan trek basah tidak membuat Max Verstappen membiarkannya kesempatannya lepas untuk mengunci gelar secara dini. Max Verstappen sukses unggul dengan jarak 27 detik dengan Sergio Perez di posisi kedua. Saat start, Verstappen yang kalah traksi oleh Charles Leclerc tidak mau kalah dengan mengambil sisi terluar tikungan pertama. Kejadian mendebarkan ini mengingatkan aksi Alain Prost dan Ayrton Senna di tempat yang sama pada kejuaraan dunia 1990. Bedanya, kali ini Max Verstappen berhasil mengovertake Charles Leclerc dan semakin mengukuhkan dominasinya sebagai pembalap terbaik tahun ini. Aquaplaning akibatkan Carlos Sainz kehilangan kendali dan menabrak pembatas di lap pertama lomba. Saat start pertama, mayoritas pembalap menggunakan bar intermediate. Carlos Sainz yang berada di start urutan ketiga didahului oleh pembalap Red Bull Racing yakni Sergio Perez. Selang beberapa detik, pembalap asal Ferrari ini tersorot dengan mobil hancur yang menabrak dinding pembatas. Ini merupakan kali kelima Carlos Sainz harus DNF selama musim ini. Dilihat dari tayangan ulang, Carlos Sainz melakukan error dengan menarik gas terlalu dalam pada sisi trek yang tergenang air. Hal ini menyebabkan dia kehilangan traksi karena ban tak menapak permukaan aspal dan malah mengambang di area air atau aquaplaning. Kren yang muncul saat mayoritas pembalap masih berada di trek. Masih teringat kejadian 8 tahun lalu di mana Jules Bianchi mengalami kecelakaan dengan menabrak kren di sirkuit yang sama yakni Suzuka. Pada balapan minggu kemarin, setelah Carlos Sainz crash dan menabrak tembok pembatas, bendera pun berkibar karena steward memutuskan untuk menyetop balapan atau red flag. Blunder yang dilakukan penyelenggara adalah tak sinkronnya antara iring-iringan safety car yang diintervensi dengan masuknya kren untuk mengevakuasi mobil Carlos Sainz. Hal ini diperparah dengan Pierre Gasly yang mengebut untuk mengejar rombongan safety car dengan melebihi batas kecepatan. Duel Alonso dan Vettel ingatkan memori kita pada era 2010. Duo veteran dan juara dunia Formula One ini saling sikut untuk memperebutkan posisi 6 di penghujung bagian lomba. Alonso yang berkali-kali meneror Vettel selama 30 menit terakhir sebelum Alpine tiba-tiba melakukan gambling dengan melakukan pit stop di menit ke-8 sebelum lomba berakhir. Sempat turun ke posisi 9, Alpine langsung membabat Nicolas Latifi dan George Russell sebelum akhirnya kembali berhadapan dengan Sebastian Vettel di lap penentuan. Setelah keluar dari tikungan terakhir, Alonso sebenarnya unggul beberapa senti dari Vettel. Namun akselerasi Vettel berhasil mengungguli Alpine hanya dengan 0,011 detik. Sungguh dua pembalap yang sangat berpengalaman. Saling duel berdampingan dalam kondisi basah dan bahaya, agresif namun tidak ada sedikit pun kontak di antara keduanya. Degradasi ban Ferrari buat Leclerc sempoyongan. Apa yang bisa diharapkan dari seorang tifosi? Pastinya, mereka hanya bisa mendukung dua pembalapnya di kondisi apapun dan kapanpun. Setelah Carlos Sainz alami crash parah di lap pertama, harapan pun untuk meraih asa hanya ada di pundak pembalap merah putih ini. Dengan performa Max kemarin, yang bisa diharapkan untuk Charles Leclerc adalah bisa menahan setidaknya satu seri lagi agar tak ada perayaan juara dunia dari pembalap asal Belanda tersebut.
Namun kombinasi tekanan dari Sergio Perez dan degradasi ban yang parah menyebabkan dia melakukan kesalahan di akhir lomba. Terlepas dari kontroversi penalti 5 detiknya, pembalap Ferrari ini terlihat sudah melebihi batas dari apa yang bisa dia berikan. Lagi-lagi Sergio Perez jadi penentu perebutan gelar juara dunia Max Verstappen di musim 2022. Kata Max Verstappen, Sergio is a legend. Tahun lalu, kemampuan bertahan Sergio Perez dalam membendung Lewis Hamilton berjasa besar dalam kemenangan Max di perlombaan terakhir GP Abu Dhabi. Dalam balapan kemarin di sirkuit Suzuka, tekanan dari Checo di penghujung lomba berhasil menggoyahkan pertahanan pembalap Ferrari Charles Leclerc sehingga membuatnya memotong tikungan dan berbuah penalti. Atas hal ini, Max Verstappen berhasil unggul dan menyegel kejuaraan dunia hingga tak mungkin terkejar lagi. Max Verstappen bingung, apakah dia juara dunia? Tak hanya pemirsa dan penonton di sirkuit yang kebingungan dengan keputusan Max Verstappen yang berhasil menyegel kejuaraan dunia. Dia pun sejatinya tak menyadarinya. Publik masih berpikiran kalau di seri Austin lah dia baru bisa mengangkat trofi kejuaraan dunia. Hal ini didasarkan dengan kondisi balapan yang sempat terhenti karena red flag dan terpotong oleh batas waktu 3 jam. Ternyata, peraturan poin setengah yang disesuaikan dengan lap yang diselesaikan tak berpengaruh jika kondisi balapan dapat dilanjutkan setelah red flag. Alhasil, Max Verstappen pun sah menjadi juara dunia untuk kedua kalinya. Apakah musim ini berakhir anti klimaks bagi para pemirsa di rumah? Tulis pendapat Anda. Salam Daily F1 Indonesia.